Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Betapa nikmat bukan hidup dalam lindungan, tangan, dan kasih Tuhan. Dan Anda serta saya telah mengalami. Puji Tuhan. Saya ingin mengajak Anda pada saat ini, mari kita bersama berdoa. Bapa Sorgawi, pimpinlah kami untuk boleh menikmati hidup dalam pimpinan tangan-Mu, dan firman-Mu membimbing kami langkah demi langkah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama membahas tentang pertempuran itu terjadi di dalam tangan Tuhan. Kita akan baca, nanti saudara baca 1 Samuel 17 ayat 47. Goliat seorang yang tinggi besar, kuat dan kekar tubuhnya. Senjatanya lengkap dan baju perangnya tak tembus panah dan tombak. Baju perang dan senjatanya ini selalu dibawanya. Menyeramkan bukan? Siapa yang berani menghadapinya? Tak ada pasti. Hanya Daud, si kerempeng bocah cilik ini. Hitam, legam, dan masih ingusan. Daud tak gentar dan tidak gemetar waktu berhadapan dengan raksasa yang berotot dan ngotot serta mengerikan itu. Daud berani memandang wajah si raksasa itu tanpa gentar dan tanpa gemetar. Mengapa Daud berani menghadapi Goliat 1 lawan 1? Bukankah dia kecil, lemah, dan tak berotot? Karena Daud mempunyai keyakinan yang kuat, seperti dalam tertulis dalam 1 Samuel 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dari ayat ini kita tahu tujuan utama Daud berani menghadapi Goliat 1 lawan 1 adalah supaya jemaat Israel terbuka matanya bahwa Tuhan menyelamatkan Israel bukan dengan pedang dan lembing, supaya akhirnya Israel kembali menyembah dan mengagungkan Tuhan Sang Penyelamat dalam kehidupan mereka. Dengan motivasi ini, maka Daud yakin bahwa di tangan Tuhanlah pertempuran antara dia melawan Goliat terjadi. Apa akibat atas keyakinan Daud yang begitu kuat? Yang pertama, Daud maju menghadapi Goliat tanpa senjata dan tanpa pakaian perang. Senjatanya cuma sebuah umban saja. Itu sudah cukup, sangat cukup. Melihat itu, Goliat makin emosi karena merasa diremehkan. Semakin emosi, maka Goliat makin membabi buta. Tapi Goliat tidak bisa memburu Daud karena senjata dan pakaian perangnya yang berat itu menghalanginya untuk bergerak dengan bebas. Sedang Daud lebih lincah menghadapi Goliat. Tak mudah bagi Goliat melemparkan lembingnya yang berat ke arah Daud.
Kalaupun dilemparkan, dengan mudah Daud bisa menghindar karena Daud menjaga jarak. Daud bisa melihat bagian mana dari tubuh Goliat yang tidak terlindung oleh pakaian perang, yaitu dahinya. Itulah titik kelemahan Goliat. Dan Daud memperhatikan dan mengincar titik lemah itu dengan teliti. Itulah titik sasaran umbannya. Yang kedua, hanya dengan sekali mengumban, batu itu tepat mengenai dahinya. Dan batu itu malah terbenam ke dalam dahinya. Sehingga Goliat terjerumus dengan muka ke tanah. 1 Samuel 17 ayat 49 dan 50. Daud berhasil mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang. Umban dan batu kecil yang tepat mengenai titik lemah Goliat, sang raksasa yang berotot dan tinggi besar kekar itu. Dan dalam kantong Daud masih tersisa 4 batu lagi. Ini menunjukkan untuk mengalahkan Goliat tidak diperlukan usaha yang menguras pikiran dan keringat. Yang diperlukan cuma kemantapan dan keberanian untuk mempercayai bahwa di tangan Tuhanlah peperangan atau pertempuran itu terjadi. Dari kisah ini kita mengakui bahwa seringkali kita seperti bangsa Israel begitu ketakutan melihat Goliat yang tinggi besar dan berotot. Ketakutan akan menyebabkan kita putus asa dan tidak berani menghadapinya, bukan? Mungkin Goliat yang menakutkan bagi kita adalah masalah dan persoalan dalam bisnis, persoalan dalam rumah tangga, himpitan ekonomi, beban pekerjaan, sakit penyakit, dan masa depan yang tidak jelas. Ketakutan seringkali menimbulkan putus asa, hingga merasa kalah atau lumpuh sebelum berupaya menghadapinya. Ingatlah bahwa setiap persoalan sebesar dan seberat apapun tentu ada pintu masuk sekalipun kecil untuk bisa diselesaikan. Belajarlah dari Daud yang menemukan pintu masuk menyelesaikan Goliat karena ia yakin bahwa di tangan Tuhanlah pertempuran ini. Pintu masuk itu adalah dahinya. Anda akan bisa memenangkan pertempuran melawan Goliat yang perkasa, entah apa itu wujudnya, jika Anda memohon pertolongan Tuhan. Sekalipun itu pintu masuknya cuma kecil, tapi membawa Anda pada kemenangan. Amin.